Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ali Ramlan dengan NIM 2523006 kelas PTIK 4A. Nah, tujuan dari pembuatan video ini adalah sebagai bentuk UAS dari salah satu mata kuliah saya, yaitu perencanaan pembelajaran TIK. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai CP atau capaian pembelajaran, mengenai TP atau tujuan pembelajaran, dan mengenai ATP atau alur tujuan pembelajaran. Nah, langsung saja kita masuk kepada pembahasan yang pertama, yaitu mengenai CP atau capaian pembelajaran. CP atau capaian pembelajaran ini adalah kompetensi inti yang diharapkan atau yang harus dicapai oleh siswa atau peserta didik dalam satu fase pembelajaran di dalam kurikulum Merdeka. Nah, fase di sini terdiri dari 6 fase pada kurikulum Merdeka, yaitu yang pertama fase A yang terdiri dari kelas 1 dan kelas 2 SD atau MI, fase B itu kelas 3 dan 4, fase C itu kelas 5 dan 6, untuk fase D-nya itu kelas 7, 8 dan 9 SMP atau MTS. Nah, fase E itu berada di kelas 10 SMA, MA atau SMK. Untuk fase F-nya itu dari kelas 11 hingga dengan kelas 12. Nah, CP di sini atau capaian pembelajaran di sini menjadi acuan utama atau menjadi dasar untuk nantinya kita dapat menentukan TP itu seperti apa dan ATP itu seperti apa. Jadi dasar dari pembuatan TP dan ATP ini ialah di CP ini atau di capaian pembelajaran ini. Nah, CP di sini harus memenuhi 3 aspek atau 3 kriteria dari capaian pembelajaran itu sendiri, yaitu yang pertama mengenai keterampilan peserta didiknya, terus yang kedua mengenai sikap dari peserta didiknya, dan yang paling utama itu mengenai pengetahuan dari peserta didiknya. Nah, mungkin itu saja kalau mengenai CP. Nah, seterusnya kita masuk kepada pembahasan yang kedua, yaitu mengenai TP atau tujuan pembelajaran. TP atau tujuan pembelajaran adalah tujuan-tujuan yang lebih rinci yang disusun berdasarkan capaian pembelajaran itu sendiri. Yang seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa CP itu kan nantinya akan menjadi dasar atau acuan utama dari pembuatan TP dan ATP. Nah, di sini kan saya bilang tadi kalau TP ini atau tujuan pembelajaran ini adalah tujuan-tujuan yang lebih rinci yang disusun berdasarkan dengan capaian pembelajaran tersebut. Nah, yang dimana nantinya diharapkan dapat menggambarkan kemampuan siswa atau bisa nantinya menggambarkan kemampuan siswa yang diharapkan dapat dikuasai oleh peserta didik tersebut. Nah, TP ini disusun untuk satu atau untuk pembelajaran tertentu. Dia bukan untuk bukan untuk satu semester gitu. Jadi TP ini hanya disusun berdasarkan bisa dibilang poin-poin yang harus dijelaskan atau yang harus diberikan materinya kepada peserta didik, dan contohnya dalam satu pertemuan atau 2 pertemuan saja. Nah, mungkin itu saja kalau mengenai TP. Nah, seterusnya itu yang ketiga, itu mengenai alur tujuan pembelajaran. Nah, ATP atau alur tujuan pembelajaran adalah rangkaian logis dan sistematis yang diambil atau yang disusun berdasarkan TP atau tujuan pembelajaran yang telah kita tetapkan sebelumnya. Jadi dalam kurikulum Merdeka telah ditetapkan oleh Kemendikbud mengenai CP-nya. Jadi di sini kita hanya akan menyusun TP dan ATP-nya saja. Untuk CP-nya sudah diberikan oleh Kemendikbud per fasenya. Jadi hanya kita sebagai pendidik hanya perlu menentukan TP atau ATP-nya saja dari capaian pembelajaran tersebut. Nah, di sini saya akan menampilkan contoh dari CP yang telah ditetapkan oleh Kementerian atau Kemendikbud tersebut. Nah, di sini kita mengambil contoh, yaitu
fase C. Nah, di sini yang telah saya tampilkan yaitu mengenai contoh, kita ambil satu fase saja ya, yaitu mengenai fase C itu berada di pada kelas 5 dan kelas 6 SD atau ME. Nah, pada capaian pembelajaran ini ada juga beberapa capaian per elemen yang harus dipenuhi oleh peserta didik. Nah, dari capaian per elemen ini nantinya kita dapat menentukan yang mana TP, dan dari TP tersebut kita dapat menyusun ATP. Nah, saya lupa menjelaskan tadi bahwa ATP ini disusun untuk 1 tahun ajaran atau untuk 1 fase, atau contohnya ATP ini disusun dari kelas, contohnya fase A disusun dari kelas 1 sampai dengan nantinya kelas 2, dan materi pada ATP ini kita lihat dulu mana materi yang lebih mudah gitu. Jadi nantinya materi-materi yang dirasa mudah oleh kita sebagai seorang pendidik itu kita letakkan di awal pertemuan gitu. Nanti yang untuk yang menengah, yang sulit kita tetapkan di akhir-akhir fase pembelajaran itu sendiri. Nah, kita kembali kepada contoh dari capaian pembelajarannya, di mana yang pertama itu kita ambil satu contoh saja, itu pada elemen BK. Nah, pada elemen BK ini nanti pada akhir fase C peserta didik diharapkan mampu menerapkan berpikir komputasional untuk menghasilkan lebih banyak solusi dalam menyelesaikan persoalan sehari-hari dengan membandingkan, menyusun, mengelompokkan, dan mengurutkan himpunan data hasil abstraksi benda konkret yang lebih besar menggunakan berbagai cara dengan pemanfaatan perkakas yang mengintegrasikan berpikir komputasional. Nah, ini kan capaian pembelajarannya tadi. Jadi untuk TP-nya bisa kita lihat di sini. Yang pertama yang harus kata kunci yang untuk menentukan TP itu kita lihat dulu yang mana di sini yang merupakan kata kerja. Nah, pada kalimat pertama ini terdapat yaitu kata menerapkan. Nah, yang menerapkan ini kan tibanya sebagai intinya harus dipenuhi oleh peserta didik tersebut. Nah, jadi TP yang pertama itu atau bisa kita catat nantinya BK1 itu menerapkan berpikir komputasional. Nah, di sini berarti pada tujuan pembelajaran yang pertama atau bisa dikatakan materi yang pertama itu nanti kita membuat materi yang dimana nanti sesuai dengan TP ini gitu. Nah, yang dimana setelah peserta didik kita beri materinya, peserta didik dapat berpikir komputasional, sehingga nantinya pada kalimat berikutnya kan menghasilkan lebih banyak solusi dalam menyelesaikan persoalan sehari-hari gitu. Nah untuk ATP-nya nanti kan ini ada berapa elemen nih? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, pada 8 elemen ini ketika sudah kita tentukan TP-nya masing-masing, nanti kita urutkan mana materi yang rasanya lebih umum dulu gitu, yang lebih mudah atau lebih umum dulu gitu. Nah, contohnya pada fase yang tadi kan berpikir komputasional gitu, itu kan tibanya dia belum umum gitu. Nah, kita cari dulu contohnya mana kemarinnya. Contohnya kita bahas contoh TP-nya itu mengenai siswa mampu memahami mengenai perangkat-perangkat komputer gitu kan. Itu kan masih umum tuh. Jadi setelah nanti peserta didiknya mampu mampu menjelaskan mengenai mengenai perangkat-perangkat komputer ini, nah baru kita bisa terapkan. Siswa mampu menerapkan kita bisa beralih ke TP, siswa mampu menerapkan berpikir secara komputasional untuk menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari gitu. Nah, mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.